At Odoo, we believe it's not just one particular tool that makes a business work. It's about how the business works as a whole system. That's the secret and what we believe makes for good technology. Just and accounting apps if we want, and more. Do you see it yet? Everything is connected. It's not about tools. It's about tools that work together. Odoo, business apps made simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Terima kasih atas partisipasi waktunya untuk menyimak video presentasi ini. Hari ini kita akan menampilkan presentasi dengan topik yang menarik dan semoga berguna bagi kita semua. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Implementasi aplikasi Odoo pada PT Amanda Abadi berbasis web e-commerce yang disusun oleh kelompok 1 dengan nama kelompok Deepfake dengan dosen pembimbing Ibu Wida Prima Mustika MCom dengan mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning. Di sini kami beranggotakan dengan anggota tim terbaik kami, terdiri dari Saudara Saifuddin, Saudara Noval Andesta Nugraha, Muhammad Iqbal, Rizky Mubarok, Aryo Rizky Prasetyo, Joko Triyono, Enrico AFS, Andre Alvaret, dan saya sendiri, Arif Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan teknologi membuat banyak dunia bisnis menggunakan teknologi informasi dalam bisnis. PT Amanda Abadi merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan bayi dan anak. Pada sistem pemesanan, penjualan, pembelian barang, dan persediaan stok yang berjalan di PT Amanda Abadi masih manual. Belum terintegrasi antara sistem satu dengan yang lain. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya masalah dan dapat berdampak buruk untuk PT Amanda Abadi ke depannya. Software aplikasi bisnis yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah Odoo. Odoo merupakan aplikasi yang bersifat open source yang cocok digunakan pada perusahaan yang masih baru, sehingga dapat menekan biaya untuk proses perkembangan aplikasinya. Berikut rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang kami paparkan sebelumnya. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menentukan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Amanda Abadi menggunakan software Odoo. Kedua, bagaimana mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk proses bisnis pada PT Amanda Abadi. Dan yang terakhir, masalah apa saja yang sering terjadi pada PT Amanda Abadi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menentukan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dengan mempelajari dan mengembangkannya menggunakan software Odoo pada PT Amanda Abadi. Yang kedua, mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Amanda Abadi meliputi sistem penjualan, pembelian barang,
dan persedia stok sehingga menghasilkan laporan keuangan yang valid. Yang terakhir, untuk mengetahui masalah apa saja yang sering terjadi pada PT Amanda Abadi, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Dan berikut bisa dilanjutkan dengan saudara kita, dengan saudara Rizky. Saudara Rizky, kami persilahkan, monggo. Ya, terima kasih Pak Arif. Saya akan menjelaskan logo PT Amanda Abadi di dalam slide. Ini adalah logo PT Amanda Abadi. PT Amanda Abadi sendiri itu adalah perusahaan fiktif yang kelompok kita buat, di mana ada kepanjangan dari PT Amanda Abadi. PT Amanda Abadi bisa diperpanjang atau dengan nama panjangnya adalah Anak Mantu Damai Abadi. Sehingga dengan nama tersebut kelompok kami menjadikan PT Amanda Abadi dari nama Anak Mantu Damai Abadi. Next, Farib. Ini adalah struktur organisasi di PT Amanda Abadi atau PT Anak Mantu Damai Abadi dengan ownernya sendiri bernama Muhammad Iqbal dan manajer warehouse-nya Naupal Andista Nugraha. Di bawah manajer warehouse ada staff warehouse Saipudin dan staff packing Andreo Alvaret. Di manajer operasional ada Aryo Rizky Prasetyo, di bawahnya staf admin operasional Joko Triono, staf pembelian barang Arif Kurniawan, dan manajer sales marketing Rizky Mubarok, dan staf sales Enrico Ananda Pahrijal S. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa dibalikan lagi ke Pak Arif. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Kita lanjutkan kepada Saudara Joko. Berikut ini use case diagram untuk modul forecast. User forecast dapat melihat menu forecast dengan terlebih dahulu login ke web. User forecast dapat juga memilih supplier, mengelola produk, membuat pesanan. Setelah ada konfirmasi order dari supplier, user forecast mengirim pemesanan ke supplier dan keluarlah bukti pemesanan. Dan user forecast dapat mencetak bukti tersebut. Kemudian, berikut ini adalah activity diagram untuk modul forecast. Activity dimulai dari admin membuka web Odoo, kemudian di sistem menampilkan tampilan login. Kemudian admin memasukkan email dan password, di sistem akan mengautentifikasi. Jika tidak valid, maka admin akan mengulang kembali masukin email dan password. Jika valid, maka admin akan membuat data vendor baru. Kemudian di sistem akan menampilkan data vendor. Kemudian admin akan menambahkan produk barang. Kemudian mencari atau search nama barang. Di sistem akan menampilkan data barang. Kemudian admin akan menentukan besar pajak. Di sistem akan menampilkan tampilan data pajak. Kemudian admin akan mengirimkan email dan di sistem akan mengirimkan email konfirmasi ke vendor. Kemudian di admin akan memilih print RFQ dan di sistem akan mencetak dalam bentuk PDF. Kemudian admin akan melakukan konfirmasi order dan di sistem akan mengkonfirmasi PO ke vendor by email. Dan activity selesai. Berikut adalah use case employee.
use case diagram modul employee, di mana ada dua aktor, yaitu admin dan manager. Admin dapat melihat halaman employee, include login, artinya sistem use case ini saling berhubungan. Admin melihat data user, exclude menambah user, lalu include menambah atasan. Lalu admin dapat membuat perencanaan. Begitu juga aktor manager dapat membuat perencanaan dan melihat data user. Berikut adalah activity diagram modul employee. Pertama, admin membuka web Odoo. Lalu sistem menampilkan tampilan login. Pada saat admin login, sistem akan menampilkan tampilan login. Jika username dan password tervalidasi, sistem akan membuat user baru. Jika tidak, akan kembali ke login. Jika terverifikasi atau tervalidasi, maka sistem akan mengarahkan membuat user baru dan menampilkan data user. Lalu admin menambahkan user. Lalu sistem menampilkan halaman pengisian data user. Lalu admin menyimpan data user. Lalu sistem menampilkan tombol create employee. Lalu sistem memberikan opsi apakah akan mereset password atau tidak. Jika tidak, maka sistem atau admin akan diarahkan menuju ke halaman employee aktif. Atau jika ya, maka sistem akan menampilkan halaman input password baru, lalu admin akan membuat password baru dan diarahkan ke login kembali. Jika tidak, maka admin akan menampilkan ke halaman employee aktif. Lalu sistem akan menampilkan data employee aktif. Lalu admin akan memilih data employee dan sistem akan menampilkan halaman pengisian data employee. Setelah itu admin akan memilih manajer atau atasan. Setelah itu admin memilih launch plan. Lalu sistem akan menampilkan halaman onboarding. Lalu admin akan memilih plan date onboarding. Maka sistem akan menampilkan pilihan tanggal onboarding. Lalu admin akan memilih schedule dan sistem akan menampilkan plan activity. Finish. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Saudara Andre, terima kasih. Kami lanjutkan presentasinya. Kita kembalikan, lanjutkan kepada Saudara Enrico. Saudara Enrico, silakan. Suara kok masih di-mute kok. Sorry, ke-mute. Ya. Terima kasih Pak Arif. Ya, silakan. Diagram modul sales, sistem penjualan. Sales melihat beranda, include login, melihat daftar customer, include mengelola daftar customer, membuat penawaran, exclude mengirim penawaran, untuk include mengelola penawaran, melihat sales order, include mengelola sales order, membuat invoice, sales melihat produk, exclude melihat price list, exclude mengelola data price list, lalu sales melihat laporan penjualan. Ya, untuk activity diagram modul sales. Sales melakukan login, jika berhasil,
melihat daftar customer. Jika tidak, kembali ke login. Untuk melihat daftar customer, lalu menambahkan customer baru. Jika membuat baru, save data customer. Jika membuat baru, pilih ya, save data customer, lalu memilih customer. Jika tidak, langsung memilih customer, memilih barang, menentukan harga jual, menyimpan penawaran, mengirim penawaran ke customer. Ya, terima kasih Pak Arif. Siap. Baik, terima kasih Saudara Enrico. Mari kita lanjutkan kepada Saudara Iqbal untuk menjelaskan slide berikutnya. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin menerangkan di sini use case diagram tentang modul CRM. Seperti yang kita ketahui bahwa CRM itu adalah Customer Relationship Management. Jadi yang memanage hubungan dengan para pelanggan. Nah, seperti ini use case-nya. Jadi sales dapat melihat menu CRM, ya, dia harus login dulu. Jadi include login, lalu dapat melihat data pelanggan. Nah, dia sebelumnya itu harus mengelola dulu data pelanggannya seperti apa. Nah, siapa aja pelanggan yang ada, baru dia dapat melihat data pelanggan. Selanjutnya melihat data penjualan yang sebelumnya dia harus mengelola dulu data penjualan. Jadi penjualan-penjualan yang ada di-save dulu oleh sales, selanjutnya dapat lihat data penjualannya. Selanjutnya next. Di sini adalah activity diagram modul CRM. Jadi user atau sales dia login dulu ke sistemnya, lalu dapat melihat sistem CRM. Nah, sistem dari CRM Odoo itu menginisialis sistemnya, dan user dapat menambah aktivitas baru, lalu sistem dari Odoo mengkolek aktivitas informasinya, membuat aktivitas baru dan mengupdate ke database. Selanjutnya, user dapat mengedit activity dan sistem retrieve activity detail, memodif activity, update database. Lanjut, usernya schedule activity dan sistemnya mengkolek meeting detail, schedule meeting, update database, lalu user mendifferentiate activity. Selanjutnya sistem retrieve activity detail, specific type and outcome, move to profit or loss. Jadi si sistem ini bisa melihat dia rugi atau untung gitu ya. Lanjut di update ke database-nya dan user dapat melihat report. Dan sistem mengenerate activity report dan menampilkan laporannya. Sekian Pak Arif, terima kasih. Lanjut. Baik, Saudara Iqbal. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya dengan Saudara Rizky. Kami persilakan Saudara Rizky. Ya, makasih Pak Arif. Saya akan menjelaskan perihal activity modul inventory. Pertama ada admin dan sistem, di mana admin akan memulai membuka link aplikasi Odoo. Keduanya masuk ke sistem, di sistem akan menanyakan sudah login atau belum. Di dalam kalau misalnya dia tidak atau belum, itu akan masuk ke halaman login, dan jika iya masuk ke dalam halaman dashboard Odoo. Nah, jika si adminnya itu belum melaksanakan login, dia akan masuk ke halaman login. Setelah masuk ke halaman login, dia akan input user dan password, terus dicek validasinya seperti apa. Kalau misalnya tidak, dia akan balik lagi ke halaman login. Kalau misalnya dia berhasil, dia akan masuk ke dalam halaman dashboard Odoo. Kemudian di halaman dashboard Odoo akan ditambah kategori produk, menyimpan data kategori produk. Setelah itu menampilkan data kategori produk, ditambah data produk dan menyimpan data produk. Terus
menampilkan data produk dan input pengiriman produk dan menyimpan data pengiriman produk, dan selanjutnya akan menampilkan data pengiriman dan input pengiriman produk, menyimpan data pengiriman produk, dan menampilkan data pengiriman produk lagi di sistem, dan melakukan penyesuaian pengiriman dan penerimaan dan pengiriman. Sistem akan menyimpan data penyesuaian tersebut dan selesai. Tersebut adalah activity diagram modul inventory. Next, Pak Arif. Ini adalah use case diagram modul website, di mana use case diagram sistem e-commerce atau di dalam website akan dilakukan oleh customer. Di customer akan login melihat halaman website, terus melihat profil user, memilih produk, dan cetak bukti transaksi. Di dalam melihat halaman website, ada include ke login dan include lagi dan melihat profil user, include lagi ke update data user, memilih produk, ada include ke memilih menu shop, dan exclude simpan ke dalam keranjang. Di dalam memilih produk ada include konfirmasi order, update alamat pengiriman, include, dan memilih cara pembayaran. Dan terakhir adalah cetak bukti transaksi di dalam use case diagram e-commerce. Ya, sekian dari saya, Pak Arif. Dibalikin lagi ke Pak Arif. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya dengan Saudara Noval. Kepada Noval, kami persilahkan. Ya, izin Pak Arif melanjutkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan activity diagram modul website, di mana ada admin dan sistem. Jadi dimulai dari login untuk menampilkan tampilan website Odoo. Setelah itu masuk ke edit website. Untuk edit website, menampilkan website, lalu si admin bisa setelah klik kanan menampilkan data produk. Setelah itu si admin bisa memberikan quantity. Setelah memberikan quantity, selanjutnya check out barang produk. Setelah check out barang produk, sistem akan menampilkan quantity untuk men-check out. Jika berhasil, dia akan mencetak PDF. Jika tidak, dibalik lagi ke check out barang produk. Setelah itu menampilkan cetak PDF. Setelah menampilkan cetak PDF, lalu admin bisa mendownload PDF dan selesai. Selanjutnya, di halaman selanjutnya ada use case diagram modul e-commerce. Di sini sebagai customer bisa melihat halaman website. Sebelum melihat halaman website, si customer diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Jika belum memiliki akun, dia harus registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya bisa melihat profile user, di mana melihat profile user ini diharuskan untuk update data user terlebih dahulu. Selanjutnya, si customer bisa memilih produk, di mana memilih produk ini dia harus memilih menu shop, terus konfirmasi order, dan simpan ke keranjang. Selanjutnya, customer bisa mencetak bukti transaksi. Sekian Pak Arif, dikembalikan. Oke, terima kasih Saudara Noval. Kita lanjutkan untuk slide berikutnya dijelaskan oleh Saudara Saifuddin. Saifuddin, boleh? Baik, terima kasih Arif. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram modul e-commerce. Di sini terdapat customer sama sistem. Yang pertama, customer melakukan pilih menu produk, lalu sistem akan
menampilkan menu barang. Setelah itu, maka customer akan memilih salah satu barang. Nah, setelah itu, selanjutnya maka di sistem akan menampilkan detail produk. Setelah sistem menampilkan detail produk, maka customer menambahkan barang ke keranjang. Setelah itu, maka sistem akan menampilkan data keranjang. Lalu selanjutnya, customer melakukan konfirmasi order. Setelah itu, maka sistem akan menampilkan data pembayaran dan pemilihan metode pengiriman. Nah, setelah menampilkan sistem ini, maka akan ada 2 proses, gagal atau sukses ya. Kalau misalnya gagal, maka sistem akan kembali ke menu tampilan barang. Lalu kalau sukses untuk prosesnya, maka data akan disimpan dan selesai. Mungkin segitu saja Pak Arif dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi. Baik, Saudara Andre. Baik, terima kasih Saudara Saipudin sudah menjelaskan. Dan berikut ini adalah cara kerja modul-modul pada aplikasi Odoo yang digunakan PT Amanda Abadi untuk implementasi ERP. Untuk simulasinya akan dijelaskan berikut oleh Saudara Aryo. Pada Saudara Aryo, kami persilahkan. Oke, terima kasih buat moderator ya yang telah memberikan waktunya. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan terkait Odoo, penerapan Odoo ya pada PT Amanda Abadi. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait modul-modul yang kami pakai. Jadi di sini kami menggunakan beberapa modul untuk membangun web ini. Modul yang paling vital atau yang paling utama adalah di penjualan, website, pembelian, stok, penagihan, karyawan, dan pos. Begitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan company profile kami. Jadi kami adalah PT Amanda Abadi yang bergerak di bidang kebutuhan ibu dan bayi. Kami menjual beberapa jenis produk. Yang pertama ada susu, kemudian popok, dan juga makanan bayi. Di sini kami memiliki bagan atau struktur organisasi yang mana CEO kami itu adalah Muhammad Iqbal. Kemudian di sini ada saya sebagai direktur teknis, kemudian ada Noval, manajer warehouse, Rizky Mubarok sebagai manajer pemasaran. Direktur teknis di sini membawahi 2 orang staff, kemudian direktur warehouse membawahi 1 orang staff, kemudian manajer pemasaran komunitas membawahi juga 1 orang staff. Oke, kemudian ini adalah website yang telah kami buat menggunakan Odoo versi 17 ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah produk yang kami tawarkan untuk customer kami ada di sini. Jadi produk-produk ini telah kami input sebelumnya menggunakan menggunakan upload ya, sistem upload yang disediakan oleh Odoo. Jadi setelah kami upload di sini kami tinggal memasukkan atau mengganti fotonya ya teman-teman. Karena di fitur upload itu tidak menghandle foto. Nah, ini yang ada di sini. Dari harga jual, kemudian kategori, nama, dan juga tipe produk itu kami masukkan ke dalam template yang disediakan oleh Odoo. Oke, kemudian lanjut untuk memulai penjualan, untuk mulai bisnis kami
biasanya memberikan penawaran terhadap customer-customer kami. Kalau di sistem ini, kalau di Odoo ini ada modul quotation ya atau penawaran, dan ini adalah bentuk penawaran yang telah kami buat. Nah, untuk membuat penawaran kita bisa masuk ke modul penjualan, kemudian klik baru, maka akan tampil form seperti ini. Nah, ini pelanggannya kita bisa pilih. Pelanggan ini adalah dari modul vendor ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal pilih aja, kemudian alamatnya otomatis. Nah, di sini tinggal kita tambahkan produk. Jadi apa yang mau kita tawarkan untuk si vendor ini. Gitu contoh di sini kita akan menawarkan 2 jenis barang ya teman-teman. Nah, setelah ditambahkan, kemudian kita bisa kirim melalui email. Maka penawaran yang kita buat ini akan masuk ke email si vendor. Begitu teman-teman. Dan ini adalah list penawaran yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian setelah penawaran kita kirim, biasanya vendor juga mengirimkan pembelian ya teman-teman. Nah, untuk melakukan pembelian pada web ini, kita dari website ya, dari website yang telah kami buat, itu kita bisa masuk ke menu shop. Kemudian di sini muncul list barang yang telah kami upload. Gitu. Kemudian ini ada 2 barang yang unpublished, artinya tidak bisa dibeli ya teman-teman. Nah, contoh kita akan coba beli biskuit ini. Kemudian klik add to cart atau tambahkan ke keranjang belanja. Gitu. Apabila telah selesai, maka kita bisa langsung lihat keranjang belanjanya. Kemudian ini adalah review dari order kita. Jadi di sini tadi saya baru memilih satu jenis barang yaitu Yummy Bites biskuit sejumlah 1. Coba di sini kita ganti menjadi 3 ya teman-teman. Kemudian di sini apabila ada eh, kode kupon di sini bisa diinput teman-teman. Nah, kemudian kita klik check out. Nah, setelah itu ini adalah form konfirmasi orderan teman-teman ya. Dan di sini kita bisa memilih metode pengiriman barang dan juga pembayaran. Apakah menggunakan COD dan lain-lain begitu. Nah, di sini kami baru bisa menggunakan standar delivery. Kemudian untuk pembayarannya kami baru menyediakan metode menggunakan wire transfer. Begitu teman-teman. Nah, kemudian diklik lagi pay now. Maka di sini akan muncul eh, tagihan gitu teman-teman ya. Mohon tunggu. Nah, setelah itu akan muncul form konfirmasi bahwa terima kasih telah order. Nah, di sini user bisa print ya teman-teman, print invoice-nya atau bukti orderannya. Begitu. Setelah klik print, maka akan muncul PDF sebagai berikut. Nah, ini dia. Jadi PDF ini muncul sesuai dengan barang yang telah kita beli teman-teman. Jadi tadi kita pilih Yummy Bites biskuit sebanyak 3 unit ya. Jadi dari masing-masing harganya sekian ditambah pajak sehingga nominalnya menjadi sekian. Gitu. Oke, kemudian form ini telah kita modifikasi teman-teman sehingga sesuai dengan format perusahaan kami gitu ya. Pada dasarnya Odoo menyediakan template PDF invoice, tapi itu masih sangat general, jadi kita bisa edit ya teman-teman di pengaturan perusahaan kita. Begitu. Nah, kemudian kita akan cek eh, penagihan ya teman-teman atau invoice. Nah, kita cek. Ini adalah penagihan yang telah kita buat. Kemudian apabila akan membuat penagihan baru,
kita bisa klik baru, kemudian kita pilih pelanggannya siapa. Gitu. Kemudian di sini kita bisa tambahkan produknya. Kita akan menagih untuk produk apa. Misalkan Yummy Bites Biskuit. Beli 3. Begitu, kemudian di sini kita kirim pesan. Begitu teman-teman, kita klik. Nah, faktur telah dibuat. Oke teman-teman, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Di sini saya masih baru teman-teman, saya masih belajar, baru banget ya megang Odoo. Jadi mohon masukannya apabila ada hal-hal yang kurang sesuai atau hal yang masih bisa ditambahkan teman-teman. Gitu. Saya harap masukan dari teman-teman dan juga teman-teman mau memberikan informasi masukan buat kami. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rio atas penjelasan untuk simulasi aplikasinya. Dan berikut ini saya akan menjelaskan kesimpulan presentasi tersebut, yaitu berdasarkan pembahasan terkait implementasi aplikasi Odoo pada PT Amanda Abadi berbasis web e-commerce, dapat disimpulkan bahwa modul-modul yang digunakan PT Amanda Abadi untuk implementasi ERP pada aplikasi Odoo, yaitu website, e-commerce, inventory, purchase, sales, CRM, employees, dapat memberikan manfaat bagi PT Amanda Abadi sebagai berikut. Meningkatkan efisiensi pekerjaan yang terkait pencatatan dan pendataan, mengurangi waktu dalam melakukan setiap pekerjaan pada masing-masing karyawan. Dan yang terakhir, dapat meminimalisir kesalahan dalam menginput harga dan spesifikasi barang, dan terdokumentasi dengan baik. Slide terakhir adalah terima kasih. Dan baik teman-teman, dengan penjelasan kesimpulan presentasi tersebut, dengan ini kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.